siang semua. Siang, Pak. Selamat siang, terima kasih untuk kehadirannya semua. Hari ini kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya tentang materi yang sudah kita laksanakan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan-Mu telah menuntun dan menyertai kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Bapak berkati agar bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Sebelum lanjut pada materi kita yang hari ini, Pak ingin cek dulu tentang materi kita yang sudah kita laksanakan atau kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Pak. Ya. Yang saya ingat, jurnal umum mempunyai 5 fungsi, yaitu fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Iya, itu jawabannya sudah benar. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang saya ingat, kolom-kolom pada jurnal umum adalah yang pertama kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Itu hari ini kita lanjut pada pertemuan kita. Itu materi lanjutan. Ya, hari ini tujuan pembelajarannya adalah setelah kita semua mempelajari materi, diharapkan dapat mengidentifikasi transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan contoh dengan kreatif, inovatif, cara mandiri, santun, dan bertanggung jawab. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu jurnal umum, apa itu fungsinya, kaidah-kaidah dalam membuat jurnal, bentuk-bentuk jurnal umum. Nah, hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi transaksi. Nah, contoh. Ini kita masuk di contoh. Contoh yang pertama, transaksi tanggal 1 Mei 2015, diterima kas senilai 11.000 dan kendaraan senilai 15.000 sebagai modal awal. Nah, transaksi ini dianalisis yang mengakibatkan kas bertambah di debit 11.000 dan kendaraan bertambah di kredit di debit 15.000. Sedangkan modalnya bertambah di kredit 26.000. Saat dilakukan pencatatan, tampilannya seperti ini. Kasnya di debit, kendaraannya di debit, modalnya di kredit. Di kredit. Saat mencatat, semua akun yang dikredit dicatat 5 spasi lebih ke dalam. Dan jangan lupa diberikan keterangan mencatat setoran pemilik. Itu transaksi pertama. Nah, sekarang transaksi kedua. Transaksi kedua, tanggal 4 Mei dibeli perabot kantor senilai 5.000 dari Ayu Furniture. Jumlah tersebut 2 juta dibayar tunai, sisanya wesel 1 bulan tanpa bunga. Transaksi ini mengakibatkan perabotnya di debit bertambah 5.000, utang weselnya di kredit 3.000, kasnya berkurang di kredit 2.000. Kenapa kasnya berkurang 2.000? Karena yang dibayar hanya Rp2.000. Jurnalnya perabot kantor 5.000, utang wesel 3.000, kas 3.000. Sampai situ paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Apa pertanyaannya? Siapa yang tanya nih? Dinda. Ya, Dinda. Silakan Dinda. Pak, bahan habis pakai itu sama dengan perlengkapan atau tidak? Bahan habis pakai itu sama dengan perlengkapan, tapi dia
dia kan dipakainya habis pakai. Jadi seperti perlengkapan tuh kayak kertas itu dipakainya sekali. Nah, nanti untuk transaksi bahan habis pakai itu ada di contoh berikut. Nah, ini contohnya. Ini contoh ketiga. Dijual jasa pengangkutan secara kredit, transaksinya mengakibatkan piutang usaha. Kemudian pendapatan di kredit, ada piutang, ada pendapatan. Nah, seperti tadi pertanyaannya Dinda, dibeli bahan habis pakai 1.000 secara tunai. Bahan habis pakai ini dicatat debit bertambah. Kenapa debit? Karena dia sama dengan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu jenis harta yang dicatat di debit kalau dia bertambah dan dicatat kredit kalau dia berkurang. Nah, dia catatnya seperti pembelian secara tunai bahan habis pakai. Jelas, Dinda? Jelas, Pak. Ya. Kemudian transaksi yang berikut, tanggal 20 Mei 2015 diterima kas 1.500 dari debitur untuk melunasi piutangnya pada transaksi nomor 3. Tadi transaksi nomor 3 bagaimana? Nah, ini transaksi nomor 3 ada piutang, ada pendapatan 1.500. Piutangnya di debit, pendapatannya di kredit. Nah, di transaksi nomor 5 piutang tadi dilunasi. Maka saat piutang itu dilunasi, maka kita menerima uang. Maka dianalisis kasnya bertambah di debit, piutangnya berkurang di kredit. Seperti yang ditampilkan. Ya. Demikian materinya sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Ya, Dea. Silakan, Dea. Ada kedua tadi tuh, Pak. Ada bahan utang wesel, Pak. Yang kedua wesel. Jadi wesel itu diumpamakan atau diartikan sebagai surat berharga yang ada nilainya. Itu namanya wesel. Jelas ya, Dea? Jelas, Pak. Sudah? Kalau sudah jelas, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sampai di akhir, maka Bapak minta kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan Herlin. Dalam menganalisis transaksi diperlukan perhatikan aturan dan kaidah yang dalam pembukuan yang terdiri dari kelompok akun-akun. Ada lagi? Saya, Pak. Oh, iya. Dia hari ini aktif sekali. Silakan Dea. Bahan habis pakai termasuk dalam perlengkapan. Adalah kelompok harta yang saat di jurnal mempunyai saldo normal, debit bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Iya, jadi bahan habis pakai itu sama dengan perlengkapan. Yang saat di jurnal, dia mempunyai sifat seperti kelompok harta, bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, bersaldo normal, debit. Ya, demikian kesimpulannya. Kita hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikut. Untuk materi lembar kerja atau LKPD dan evaluasinya akan Bapak kirim di grup WA. Untuk itu silakan dikerjakan dan dikirim kembali untuk diperiksa agar bisa mendapat nilai. Demikian sebelum kita akhiri, silakan satu orang membawa kita dalam doa. Tadi sudah Herlin, sekarang Dinda. Mengakhiri ini, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Berdoa selesai. Ya, selesai. Terima kasih untuk semuanya dan selamat siang.